Ya mudah sekali bersyukur kalau kita sedang keluarga baik-baik saja, rezeki lancar, sehat walafiat, lagi enak lah. Itu gampang bersyukur. Tapi memang ujian syukur itu adalah ketika sedang susah, mungkin Pak. Makanya ada istilah namanya the discipline of gratitude. Itu Bill Clinton bilang kayak gitu. Kita perlu punya discipline of gratitude. Mendisiplinkan hati untuk selalu bersyukur. Karena emang nggak mudah untuk bersyukur, Pak. Nah, terus bagaimana caranya? Ada dua cara untuk membuat kita bersyukur ketika semua sedang susah. Ketika uang lagi habis, istri berantem sama istri, ketika sedang sakit, anak sedang masalah. Ada dua hal yang paling penting untuk kita bisa terus bersyukur. Yang pertama adalah dengan menyadari bahwa asal kita masih bisa bernafas dan bersujud, kalau bagi saya ya, masih kita masih layak untuk bersyukur. Yang lain itu sekunder. Bagi saya nikmat primer itu adalah kalau kita masih bisa bernafas, masih hidup. Yang kedua masih bisa menghamba sama Tuhan. Oke, teman-teman, aku lanjutkan habis ini lagi. Nah, Mas Faiz, kalau kita ingat gitu, zaman pas waktu sekolah atau kuliah itu di kampus, itu kan anak yang rajin-rajin gitu ya. Itu kan mesti dilem sama guru gitu ya. Sing bandel-bandel dimanggeli guru gitu. Tapi ketika kemudian melihat dia ketika tumbuh dewasa gitu, tidak sedikit mereka yang bandel jadi orang. Nah, jadi orang. Ini kan kenapa kok bisa seperti itu gitu ya. Nah, ini nanti tolong dijawab oleh Mas Faiz. Tapi sebelum itu aku pengen jawab dulu beberapa pertanyaan. Berapa Mas kalau total solution? Total solution kalau online itu 2.900.000. Kalau offline 39. Daftarnya di bio admin. Kalau bundling dapat diskon. Ya. Kalau bundling dapat diskon. Ikut dua-duanya dapat diskon, teman-teman. Nanti aku sampaikan ke Mas Dani. Oke, monggo Mas Faiz, dijawab Mas Faiz. Tadi gimana pertanyaan Mas? Anak ketika rajin, ya, yang dulu rajin gitu kan, kalau besar gak jadi orang. Begitu pula sebaliknya, kan banyak yang kayak gitu. Ya. Ya, makanya saya itu termasuk orang yang percaya bahwa kita semua ini masih koma belum titik. Jadi kita nggak bisa menilai orang itu ketika belum mati. Kita masih berevolusi. Nah, kenapa anak yang kayaknya rajin ini sekolah begitu gede nggak jadi? Anak-anak yang bandel itu jadi. Ada beberapa teori yang menjelaskan. Dan teori psikologi yang bilang begini, Mas. Anak bandel itu seringkali kreatif, punya leadership, risk taking gitu kan. Dimana itu ciri-ciri pengusaha berhasil kan gitu. Out of the box gitu ya. Out of the box, punya keberanian melawan arus gitu kan. Sementara yang rajin, yang itu kadang-kadang just follow the system. Ya jadi orang sih, tapi ya biasa gitu. Jadi bendahara, jadi kasir, jadi manajer gitu aja cocok, yang lurus-lurus kan, nggak kreatif gitu. Bener, ya pinter ya jadi pegawai yang lurus gitu Mas. Ya lumayan hidupnya, tapi ya kan bahaya kalau misalnya dia bendahara jadi kreatif gitu kan, bahaya Mas. Nah itu bener. Ya bener Mas. Jadi itu diantara teorinya lagi teori tentang masalah entrepreneurship. Jadi entrepreneur itu ya memang begitu, biasanya kecilnya nakal, kecilnya ngelawan arus, memberontak, punya inisiatif, kritis gitu kan. Tapi preman juga begitu. Nah ini mau jadi entrepreneur, jadi preman gitu. Jurusan mana ini kira-kira? Itu Mas, saya kira itu. Oke. Jadi makanya ini saya kira ini memberi harapan buat orang tua yang merasa punya anak kok nakal waktu kecil, nggak mau nurut. Anak saya nomor 3 itu begitu Mas. Gitu. Jadi pokoknya default answer dia itu no. Disuruh apa-apa pertama enggak gitu. Ayo sholat Ahmad enggak gitu. Tapi saya selalu punya harapan. Dulu guru saya lihat anakmu ini khos ini. Jangan dimarahi kalau lagi nakal. Ini yang gantikan kamu nanti dia. Guru saya dulu begitu bilangnya. Nah, makanya siapa apa?
Ada yang rajin, ada yang baik, ya kita kembangkan potensinya. Ada yang nakal, ya disabari. Orang belum selesai semua, masih koma belum titik. Ibarat nyapu durung resik urung mari. Nah, Urung mari kok dikomentari nyapu gak resik lho, durung mari rek nyapu. Apa sih? Terus ini Mas, ada nggak Mas Faiz satu kalimat ajaib gitu yang kemudian ketika kalimat itu diulang-ulang sebelum atau sesudah tidur ya, atau gimana lah, seperti cara kerjanya otak itu yang paling efektif untuk memprogram atau menginstal software kemakmuran di dalam diri sehingga hidupnya orang itu bisa berubah gitu dengan mengulang-ulang kalimat itu. Aku pengen terus mengkampanyekan ini gitu supaya teman-teman tuh oke, semuanya boleh hilang kecuali satu, harapan gitu. Nah, ini salah satu langkah yang bisa dilakukan. Bagaimana Mas Faiz? Satu kalimat yang paling powerful ya, paling ajaib. Yang pertama saya koreksi, bukan harapan. Kenapa falsehood itu sangat berbahaya, Mas? Oke. Jadi punya harapan yang itu juga berbahaya. Saya cerita dulu namanya ini sindrom Stockton syndrome kalau saya nggak salah. Oke. Anda bisa baca di buku namanya Good to Great dari dia bilang orang yang hebat itu bukan yang punya harapan palsu, tapi yang face brutal reality. Mengatasi realitas brutal kita dihadapi dengan penerimaan gitu ya. Kan dia ini dulu ditangkap di perang Vietnam, Mas. Ditangkap di penjara, disiksa begitu. Dia lihat banyak teman-temannya itu punya harapan, nanti saya akan bebas ketika Natal, saya akan bebas di tahun baru. Lama-lama orang ini akhirnya putus asa, Mas, mati karena harapannya palsu. Karena ternyata nggak bebas. Iya. Akhirnya patah hati. Lah yang selamat kata dia adalah orang-orang menghadapi brutal reality itu dengan penuh dua hal ini yang mau saya sampaikan ini. Berarti bukan harapan menurut saya yang paling penting. Tapi love and gratitude. Love and gratitude. Di situ aja jadikan mantra Anda. Jadikan zikir Anda. Jadi cuma ada dua, jangan sisakan hati Anda selain dua itu. Nah, ini ada ceritanya, Mas. Ada seorang wartawan dari India tinggal di Singapura namanya Anita Moorjani. Dia ini kena kanker stadium 4. Udah 4 tahun kena kanker ini, sampai akhirnya di tahun keempat dia koma. Ketika koma, dokter bilang umurnya tinggal 36 jam. Karena satu persatu anggota tubuhnya, organ tubuhnya shutdown. Wah, ini 36 jam lagi mati. Akhirnya dipanggil suaminya, dipanggil kakaknya terbang dari India ke Singapura untuk menemani lah ketika mau mati ini. Nah, tiba-tiba dia mengalami yang namanya near death experience atau NDE ya. Ada banyak berita tentang NDE ini. Dan hampir semuanya mengalami hal yang sama. Orang yang mati suri ini. Nah, dia seakan-akan ruhnya itu keluar dari tubuhnya. Itu dia bisa lihat kalau sakit dokternya. Lalu dia sedang tidur begini, ruhnya itu keluar, bisa lihat kalau sakit dokternya. Dan masuk sebuah lorong gelap, tiba-tiba di ujung lorong itu ada sebuah suara, Anita, tahukah kamu kenapa kamu sakit parah seperti ini? Tidak tahu saya, karena kamu begini. Mau nggak kamu saya tahu supaya sembuh? Mau. Gini caranya, gini. Terus tiba-tiba dia seakan-akan balik lagi dari mana? Dari masuk lorong tadi itu, tiba-tiba dia balik masuk ke tubuhnya dan melek lagi, Mas. Bangkit dari koma. Dokternya kaget, loh, kok malah melek lagi? Wong ini udah siap-siap mau mati gitu ya. Nah, begitu dia melek lagi itu, dia ingat omongan suara tadi itu, dia praktekkan selama 2 minggu. Dalam waktu 2 minggu dia sembuh, boleh keluar dari rumah sakit. Dan biasanya kanker itu menyisakan sisa ya, akan balik lagi gitu. Ada namanya trace, ada jejaknya gitu. Nah, kemudian dia praktekkan terus sampai disampaikan suara tadi itu selama 2 bulan, dan jejak kankernya itu hilang sama sekali. Dan pengalaman dia ini dia tuliskan dalam buku judulnya Dying to Be Me. Anita Moorjani, Anda bisa lihat. Anita Moorjani. Perlu mau mati dulu untuk jadi orang seperti saya, dia bilang itu. Dying to Be Me. Nah, pertanyaannya adalah,
Apa yang diomongkan suara tadi itu? Diomongkan itu ketika dia keluar sukmanya tadi ketika itu. dia mengalami mati suri itu. Suara itu bilang gini, Anita, kamu tahu nggak kenapa kamu sampai hampir mati kayak gini, sampai kanker stadium 4? Karena kamu selama ini, kalau punya emosi negatif, kamu pendem terus. Kamu simpan terus. Keren. Nah, tapi kan saya manusia, kadang-kadang saya sakit hati, saya marah, kadang-kadang sedih. Loh, enggak apa-apa, asal jangan nginep. Asal jangan nginep. Kalau kamu inapkan, itu masuk ke dalam pikiran bawah sadar. Apalagi lebih dari 3 hari. Sudah, itu akhirnya jadi sel tumor. Jadi kanker itu. Nah, kamu mau nggak sekarang caranya biar sembuh? Mau. Gini caranya. Mulai hari ini, jangan simpen di hatimu selain 2 rasa saja. Love and gratitude. Cinta dan syukur. Cinta dan syukur. Jadi kalaupun ada emosi yang lain yang muncul, enggak apa-apa, tapi biarkan dia lewat. Jangan nginep. Yang kamu inepin cuma cinta dan syukur aja. Dia praktekkan tuh Mas, dia lihat perawat yang mungkin selama ini bikin dia jengkel, yang judes itu, dia ganti sakit hatinya dengan cinta dan syukur. Dengan suaminya dia ada masalah-masalah, dia ganti, bahkan dengan binatang-binatang, bahkan dia menjadi tree hugger. Jadi suka meluk pohon. Cinta dan syukur. Makanya saya kasih resep teman-teman. Kalau Anda di sini melupakan omongan saya tidak apa-apa, tapi jangan lupa yang ini. Praktekkan terus ini. Apa itu? Mau tidur atau bangun tidur, jangan sisakan perasaan lain selain cinta dan syukur. Aduh, keren banget, sumpah ya. Sudah, di situ jadikan mantra. Dan itu Anda bolak-balik pakai ilmiah, pakai ilahiyah, ketemunya sama, Mas. Ketemunya sama. Ada peneliti khusus tentang masalah syukur. Gratitude to God. Itu namanya Profesor Robert Emmons dari Universitas California at Davis. 30 tahun dia meneliti dampak dari syukur. Itu Anda jadi lebih sehat secara fisik, Anda jadi lebih bahagia secara emosi, hubungan Anda sama orang lain jadi lebih baik, rezeki Anda juga lebih baik, di semua dimensi Anda akan membaik. Ini penelitian ilmiah, Mas, ini bukan ceramah agama. Dia buktikan secara saintifik selama 30 tahun. Sampai dia dapat dana $4 juta untuk meneliti masalah itu dari Templeton Foundation. Namanya Profesor Robert Emmons di Universitas California Davis, UCD. Ya. Kemudian love. Sudah, lihat orang itu jangan ada hati lain selain welas asih. Raufur Rahim. Ainur Rahmah. Jadi lihat orang itu cuma dengan mata yang penuh welas asih. Perkara Anda punya kepribadian gampang ngamuan, gampang temperamen, tidak apa-apa. Itu personality. Itu kayak Nabi Musa aja. Bawaannya emang ngamuan gitu. Tapi hatinya penuh cinta. Ayah saya itu orangnya suka marah, tapi marah dengan cinta gitu loh, Mas. Jadi sudah, dan itu juga obat untuk tadi itu yang lihat orang lain susah, lihat orang lain seneng kita susah, itu juga obat itu. Kalau kita punya hati yang welas asih sama orang, kita pasti seneng lihat orang lain seneng. Situ aja mantra. Terserah Anda pakai alhamdulillah juga boleh. Pokoknya cinta dan syukur. Cinta dan syukur ya, membuat hidup kita menjadi lebih mudah, lebih baik, teman-teman. Udah, ini jadikan mantra ajaib kita. Dibolak-balik, diputer-puter, tetap ketemunya itu gitu ya, Mas Faiz ya. Anda mau tanya sama pakar siapapun. Ya. Aduh, mantap ya. Nah, sekarang Mas Faiz, kadang kan orang itu niru orang lain yang kadang mungkin beda kelas, beda fase, beda makom gitu. Ada orang ngomong misalnya, aku itu loh, ketika kemudian habis shopping gitu, justru malah rezekiku tambah banyak gitu, dikejar-kejar rezeki gitu, tapi tambah luweh gitu kan. Beda sama hemat pangkal kaya itu nggak bener gitu, nggak berlaku dalam hidupku. Terus kemudian orang ditiru gitu. Nah ini aku pengen melihat dari kedua sisi ini gimana menurut Mas Faiz gitu. Ya, makanya sebelum Anda niru, Anda harus sadar makom dulu.
Iya. Banyak orang itu nggak sadar makom, Mas. Iya. Syukur ditiru gitu aja. Semua omongan, semua quote, semua itu selalu ada perkecualian. Selalu ada asumsi-asumsi. Iya. Iya toh. Jadi jangan ditiru langsung begitu, ditelan mentah-mentah. Repot nanti, Mas. Hemat pangkal kaya ada benernya untuk orang tertentu, tapi nggak cocok untuk yang lain. Brah-breh tapi luweh ya. Ya itu penting, itu cocok buat orang makom tertentu, tapi nggak cocok untuk yang makom yang lain, kan begitu, Mas ya. Jadi harus sadar makom, harus ngerti saya ini siapa, saya ini bagaimana. Apalagi sekarang ini kan seliwar-seliwar di Instagram, di YouTube, itu semua orang ngomong semuanya kan, Mas. Lah makanya kita harus ngerti, nggak bisa dicomot begitu saja. Gitu ya, Mas, lah kondisi seperti apa, di mana kita boleh niru itu? Nah itu tuh, gitu kan? Ya, enak ya kalau narasumbernya pinter gitu ya. Kondisi apa, di mana kita bisa niru itu? Kondisi apa kita nggak boleh niru itu, kan gitu? Ya, Mas? sip. Yang pertama, Anda harus bener dulu mentalnya punya mental abundance. Kalau Anda sering cemas kalau nggak punya uang, jangan niru itu. Bahaya. Orang nggak gitu itu biasanya dia nggak cemas ketika nggak punya uang, Mas. Dia punya uang banyak ya nggak kupu, dia nggak punya uang juga nggak stres. Lah kalau Anda masih sering stres gara-gara nggak punya uang, jangan niru. Nah, ini tambah stres. Nggak tambah suki, tambah gendeng nanti. Gitu, Mas. Itu yang itu mentalnya panas. Yang kedua, Anda memang punya track record, rezekinya lancar. Nah kalau selama ini rezekinya serba nyendat-nyendat, ya jangan brah-breh dulu. Iya. Sampai level di mana Anda selama ini memang lancar. Kan gitu, teman-teman ya. Itu yang kedua. Wis dua dulu aja. Kalau kebanyakan tambah repot namanya. Tahu makom ya. Dan teman-teman lagi-lagi tapi yang paling penting tadi, Mas, sadar makom itu, Mas. Iya, sadar makom. Itu bisa digeneralisir dalam segala konteks kehidupan ya, Mas ya. Tapi lagi-lagi aku ngingetin deh, biar akarnya lagi-lagi adalah bagaimana supaya bisa terinstall software kemakmuran, software keberlimpahan di dalam diri teman-teman, apa yang harus ditaruh di dalam pikiran, otak kita, dan itu nanti nginstallnya selama 35 hari itu di workshop Spiritual Financial Abundance bersama Mas Ahmad Faiz Zainuddin ya. Mulainya tanggal 20 November ya kawan-kawan semuanya. Kita nanti start tanggal 20 November sampai 27 Desember. 27 Desember gitu ya. Nah, terus ini Mas, kayak apa tuh namanya? Kan tidak sedikit ya orang nge-WA aku gitu, Mas, aku tuh pengen Mas ikut Mas Hendra kemana-mana gitu ya. Wis Mas, dibayar berapapun gitu ya, yang penting aku tuh bisa sering ketemu orang-orang ini di Roso, narasumber gitu. Nah dia berpikir bahwa dengan ketemu orang-orang yang sudah settle secara finansial maupun spiritual, itu katanya bisa nular gitu. Nah menurut Mas Faiz, bener nggak? Kita sering kumpul, sering ketemu sama orang yang settle, sudah makmur, sudah selesai secara finansial, itu bisa nular apa enggak sih menurut Mas Faiz? Ya, bisa nular tapi jawabannya gitu. In one condition. Jadi gini Mas, memang ya bahwa kita akan ketularan orang yang paling sering kita ajak berkumpul. Itu general rule-nya seperti itu. Tapi nggak selalu. Nggak selalu, maksudnya bagaimana Pak? Anda harus bisa mengcopy tidak hanya kelakuannya, tapi juga sampai dalam-dalamnya. Gini, kalau Anda mau niru orang gitu ya, orang ini kok nasibnya baik, saya mau niru. Apakah dengan hanya kumpul dia otomatis nasib kita baik? Ya enggak. Bahwa ketularan iya, kecepatan dikit-dikit iya, tapi bagaimana supaya bisa niru? Benar-benar nasibnya. Nah itu ada beberapa layer yang perlu Anda tiru. Yang pertama, layer paling luar ini mungkin kebiasaannya apa-ngapain. Dia ngapain, siapa yang dia lakukan. Dengan sering kumpulan kita jadi ikut-ikutan dia. Iya. Gitu kan, itu yang pertama. Tapi ini nggak cukup Mas. Layer kedua, tadi kalau layer paling luar namanya pola tindakan. Iya. Itu kita tiru. Tapi ini belum cukup untuk bisa meniru nasibnya. Sampai Anda juga niru namanya pola pikir.
Dan di balik tindakannya ada pola pikirnya. Iya. Tapi pola pikir pun belum cukup. Ada juga perlu namanya pola perasaan. Jadi dia itu feelingnya seperti apa? Baru yang terakhir di level paling dalam, Mas. Nah, ini yang paling susah ditiru, Mas. Lah itu being itu ruhnya, ruhiyahnya. Lah kalau sampai bisa sampai level ini, kemungkinan besar akan niru nasibnya. Masuk akal tuh penjelasannya Mas Faiz tuh. Jadi ada 4 level yang terakhir itu paling susah dan paling penting sih. Nah iya, Mas. Kadang-kadang Anda nggak perlu niru perbuatannya, tapi beingnya sama. Itu nanti ibaratnya core of the core-nya itu Anda tiru. Iya. Nah, nanti nasibnya niru. Ya kamarnya tadi orang kadang-kadang nggak mau niru tirakatnya, mau niru karomahnya. nggak mau niru tirakatnya, pengennya karomahnya aja. Gitu, itu yang repot ini. Berat itu. Oke. Mas Dodi, nanti dilanjutkan satu segmen ya. Aku satu pertanyaan lagi buat Mas Faiz. Mas Dodi, satu segmen terakhir hasil tadi ya, quote-quote tadi. Nah, ada kan yang mengatakan bahwa nasib seseorang itu katanya sudah tergurat di garis tangan, telapak tangannya gitu. Nah, menurut Mas Faiz itu gimana? Bener apa enggak? Iya. Gimana Mas? Gimana ya? Orang itu kadang-kadang udah believe itu memang susah. Ya, memang susah digoyang. Kalau saya sih tidak termasuk orang percaya seperti itu. Enggak ya? Jadi tadi semua orang itu punya potensi, punya bakat, mungkin punya garis tangan di awal. Itu seperti modal awal dari Tuhan. Tapi pada akhirnya ujungnya seperti apa, itu masih ada banyak ruang untuk improve, masih ada banyak ruang untuk belok, masih ada banyak ruang untuk bisa kita bentuk. Jadi mungkin Anda punya bakat, entah lewat garis tangan, entah lewat mungkin DNA-nya, mungkin lewat nasibnya, atau apapun. Bakatnya mungkin kaya. Tapi bisa jadi itu ujungnya jadi miskin kalau kita nggak bener. Bisa jadi mungkin orang bakat awalnya mungkin berat ya, mungkin ya susah lah. Tapi bisa jadi kaya kalau dia benar cara membelokkan ini jadi sebuah kebaikan. Jadi saya termasuk orang yang percaya bahwa manusia itu masih koma, belum titik. Kita sebenarnya masih potensial, belum bisa kita judge sampai ujung kalau belum mati. Jadi intinya Anda masih punya kesempatan kok. Apapun garis tangan Anda seperti apa, Anda masih punya kesempatan untuk jauh lebih baik dibanding sekarang. Mas Faiz bukan termasuk orang yang begitu berkiblat kepada misalnya nasib berubah karena mengubah struktur nama dan tanggal lahir gitu nggak ya? Saya kira kok enggak ya. Enggak ya. Ya, saya percaya dengan semua bisa kita rubah dengan doa, dengan kelakuan kita, dengan pola pikir kita, pola perasaan kita, pola being kita ya. Perkara itu saya nggak punya ilmunya, mungkin dia bilang gitu aja. Saya nggak punya ilmunya, jadi saya nggak bisa komen untuk itu. Siapa tahu memang ada ilmunya ya. Tapi saya nggak punya ilmunya, jadi nggak bisa komentar di level itu saya. Oke. Jadi itu teman-teman semuanya. Tadi udah dijelasin sama Mas Faiz perbedaan antara self total solution dengan spiritual financial abundance. Jadi kalau teman-teman mau fokusnya melipat gandakan sumber penghasilan, make money selama 35 hari itu ya ikut yang abundance gitu ya, yang tanggal 20 November ini sampai 35 hari. Tapi kalau pengen misal kayak fokus ke terapi, ngeberesin masalah-masalah luka-luka batin di masa lalu, keluarga, rokok, narkoba, termasuk misal ini ya, ada yang punya preferensi suka sesama jenis, segala macam, asal mau berubah, kayaknya di self total solution itu menjadi solusinya dan teman-teman. Dan aku nggak meragukan karena Mas Faiz dan sahabat-sahabat sudah mendapatkan penghargaan, rekor muri dan lain sebagainya untuk apa Mas? Narkoba dan berhenti merokok sama narkoba. Berhenti ngerokok sama narkoba. Iya. Dan kalau teman-teman mau lebih mantap lagi, nanti bisa ikut keduanya dengan diskon khusus. Berapa diskonnya nanti aku tanya ke adminnya Mas Faiz ya. Baik, Mas Faiz, habis ini akan dilanjutkan sama Mas Dodi. Matur suwun Mas Faiz. Nggih. Monggo. Nggih. Assalamualaikum Mas Faiz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Pak Dodi.
saya memang banyak ini menerima hal-hal yang menurut saya ini sangat dalam dan menarik dari apa yang sudah diobrolkan tadi dengan Mas Hendra ini, Mas Wais. Terutama tentang untuk hidup bisa menjadi lebih beruntung. Ketika salah satu dari hal itu kan ada pondasi bersyukur tadi yang sempat disampaikan sama Mas Wais. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana kita bisa tetap pada keadaan itu ketika kita mungkin pas lagi sakit, atau pas lagi tidak ada duit, atau pas dia kena musibah, gimana Mas? Ya, jadi memang bersyukur itu nggak selalu gampang. Ya mudah sekali bersyukur kalau kita sedang keluarga baik-baik saja, rezeki lancar, sehat walafiat, lagi enak lah. Itu gampang bersyukur. Tapi memang ujian syukur itu adalah ketika sedang susah, Pak. Makanya ada istilah namanya the discipline of gratitude. Itu Bill Clinton bilang kayak gitu. Kita perlu punya discipline of gratitude. Mendisiplinkan hati untuk selalu bersyukur. Karena emang nggak mudah untuk bersyukur, Pak. Nah, terus bagaimana caranya? Ada dua cara untuk membuat kita bersyukur ketika semua sedang susah. Ketika uang lagi habis, istri berantem sama istri, ketika sedang sakit, anak sedang masalah, ada dua hal yang paling penting untuk kita bisa terus bersyukur. Yang pertama adalah dengan menyadari bahwa asal kita masih bisa bernafas dan bersujud, kalau bagi saya ya, kita masih layak untuk bersyukur. Yang lain itu sekunder. Bagi saya nikmat primer itu adalah kalau kita masih bisa bernafas, masih hidup. Yang kedua masih bisa menghamba sama Tuhan. Yang lain sekunder. Oke. Dua itu aja ya. Dua itu pokok aja. Ya. Mau apapun kondisinya, asal masih bisa bernafas dan masih bisa bersujud, maka kita masih layak untuk bersyukur. Lah kabar baiknya, semakin sedikit saat untuk bisa bersyukur, kita akan jadi semakin mudah untuk bersyukur. Jadi ada orang itu saatnya kebanyakan untuk bersyukur. Harus punya uang banyak dulu, harus keluarganya sakinah mawaddah warahmah, harus sehat walafiat, harus anak-anak baik semua. Repot akhirnya. Kalau saya tekankan ke diri saya, Pak. Nikmat primer kalau masih itu ada, yang lain gampang. Nah, kabar baiknya begitu saya ngasih syarat yang sangat rendah untuk bersyukur, saya jadi lebih bisa menikmati semuanya. Nah, itu syarat pertama. Pokoknya cari apa hal yang masih baik. Misalnya saya sedang sakit kepala, tapi kan jantung saya masih berdetak, masih bisa bernafas, masih bisa berjalan, masih bisa makan. Saya utang saya banyak, finansial bangkrut bener-bener, masih makan nggak? Kan masih makan, berarti masih layak bersyukur, masih bisa bernafas nggak? Iya toh. Waktu saya di India itu ada tulisan begini, the breath you just take is love. Nafas yang baru kamu ambil itu cinta. Itu menandakan bahwa Tuhan masih cinta sama kamu, bahwa kamu masih bisa bernafas. Jadi itu satu. Yang kedua, dengan cara lihatlah orang lain yang lebih susah. Sesusah apapun kita, kan masih ada banyak orang lebih susah dibanding kita. Harus melihat ke bawah berarti ini ya? Lihat ke bawah. Ke samping juga boleh sebenarnya. Samping. Kan lihat ke samping kan banyak orang lebih susah. Iya. Iya toh, Pak? Enggak, maksudnya di bawah keadaan kita mungkin. Yes, ya. Jadi lihatlah ada banyak orang yang lebih susah. Kalau kita nggak punya mobil, lihat ada masih banyak orang pakai motor. Kita udah punya. Tapi saya masih punya motor, Pak. Banyak orang nggak punya motor gitu kan. Tapi ya jalan kaki, Pak. Ada orang nggak punya kaki. Tapi saya nggak punya kaki juga, Pak. Ada orang nggak punya kaki, nggak punya tangan. Saya nggak punya juga, tapi karena masih hidup. Iya toh. Nah, makanya asal masih hidup dan masih bisa menghamba sama Tuhan, bagi saya masih layak untuk bersyukur. Itu yang kedua. Sebenarnya ada yang ketiga sih. Yang ketiga ini coba Anda lihat bahwa sebenarnya situasinya bisa lebih parah dibanding ini. Misalnya habis tabrakan mobil, tapi kan cuma beset, nggak sampai berdarah-darah. Jadi 3 itu, Pak. Tips dan triks untuk bisa selalu bersyukur. 1, coba Anda lihat
Anda masih punya apa. Jangan dilihat Anda kehilangan apa, Anda masih punya apa. Yang kedua, coba lihat sekeliling kita, masih banyak orang jauh lebih susah. Yang ketiga, coba Anda renungkan, situasinya bisa lebih buruk dibanding ini, tapi Anda masih oke. Gitu kan. Ya, waktu poin yang bersujud itu ya. Berarti itu sangat penting kita membangun relasi hubungan kita dengan Tuhan, baik itu pada fase ketika kita lagi susah ataupun senang. Nah, untuk menjaga itu biar stabil itu kan juga ya nggak mudah itu, Mas Faiz. Mungkin bisa ngasih nasihat kepada kita ya, gimana Mas? Ya itu, banyak orang itu ya beribadah ketika sedang senang, tapi ketika susah nggak mau, ngambek. Apa percuma saya sholat tetap aja kayak begini, akhirnya nggak mau sholat. Salah saya apa? Saya ini selama ini rajin sholat, tiba-tiba saya dibikin bangkrut sama Tuhan. Percuma dong saya sholat kayak gitu. Jadi dia hanya beribadah ketika sedang senang. Tapi ada orang sebaliknya. Iya, banyak gitu yang sebaliknya. Iya, hanya ibadah ketika sedang susah. Iya. Ketika senang lupa. Lah, itu ciri-ciri orang yang modus tapi tidak tulus. Iya, Mas. Jadi orang menghambanya itu modus. Ada kepentingan nih. Ada kepentingan. Jadi kepentingan supaya dapat uang lebih banyak, bahkan ingin masuk surga, supaya nggak kiri, supaya macam-macam. Ya, itu modus. Kalau orang tulus, ibadah gara-gara cuman cinta, itu mau bagaimanapun ya tetap saja menghamba. Nah, coba dilihat aja, kita selama ini modus apa tulus? Kalau kita masih begitu, berarti kita selama ini modus. Kalau kita udah tulus, itu nggak peduli. Kita menjadi man for all season, manusia segala musim, mau musim dingin, musim panas, musim kaya, musim miskin, musim sakit, musim sehat, tetap menghamba. Nah, kalau saya begitu. Ketika mungkin modusnya masih ada, ya, entah itu kadarnya berapa, kan jelas nanti kita harus tetap untuk berusaha lebih baik, membersihkan diri batin kita, supaya mungkin relasi kita dengan Tuhan semakin lebih akrab, atau bahkan mungkin lebih cinta lah gitu. Mungkin untuk tips-tipsnya yang paling sederhana, enggak ribet, tentang masalah membersihkan diri batin itu gimana nih Mas? Gampang, ikut training chef. Karena disitulah 2 hari akan saya cuci otak dan hati Anda. 2 hari untuk mencuci otak, supaya bisa begitu. Karena ini apa ya, Pak? Orang udah ngerti sebenarnya, tapi prakteknya susah bagi banyak orang. Tapi kalau hati kan biasanya menurut para penceramah pemuka agama kan susah bersihinnya itu, Mas. Memang kalau iya. 2 hari bisa kira-kira. Semua itu susah kalau nggak tahu caranya kan, Pak. Oke. Whoever travels without a guide will takes 200 years for 2 days journey, katanya Rumi begitu, Maulana Rumi. Siapa saja yang berjalan tanpa ada guide-nya, tanpa ada pembimbingnya, siap-siap butuh 200 tahun untuk jalan yang harusnya cuma 2 hari selesai. Jadi susah itu kalau nggak tahu caranya, Mas. Iya toh, Pak? Iya. Kalau zaman dulu saya servis mobil, nggak ngerti saya nggak punya ilmunya. Tapi bagi montir ya gampang. Iya toh, Pak? Jalan aja kita dari sini kemana, ke Mojokerto. Kalau nggak punya Google Map ya repot. Nyasar-nyasar, bisa berbulan-bulan mungkin. Tapi kalau punya Google Map jadi gampang. Jadi makanya susah itu karena nggak punya ilmunya. Karena nggak ada yang memandu. Nah, di 2 hari itu mudah-mudahan kita izinkan saya untuk memandu Anda. Karena Desember ini agak istimewa, di mana hampir semua sesi saya ngisi. Biasanya training itu saya cuma ngisi 2 sesi. Paling banyak 4 sesi. Ini saya ngisi mayoritas. Kira-kira 6 sesi karena edisi akhir tahun. Edisi akhir tahun saya isi hampir semuanya. Jadi akan saya pandu untuk menuju ke sana insya Allah. Sebenarnya saya di Total Solution itu kan ada healing, ada happiness, sukses, fitness, lucky. Itu hanya sebuah perjalanan hingga pada akhirnya Anda akan jatuh cinta sama Tuhan. Jatuh cinta sama Tuhan. Mudah-mudahan. Sebenarnya bukan gak tepat sih kalau jatuh itu. Cinta kok jatuh, harusnya rise, bukan fall in love, tapi rise in love. Kita mengikuti metode barat itu, falling in love kan ya. Harusnya rise in love, jadi bangkit karena cinta, bukan jatuh karena cinta. Permekaran. Iya. Jadi mudah-mudahan bisa ke sana. Karena sebenarnya
simple sih. Saya nggak ngomong mudah ya, tapi simple. Berarti kalau itu kan ada kaitannya dengan salah satu, mungkin saya pernah lihat di podcastnya Mas Faiz tentang suara hati. Tentunya orang-orang yang nanti ikut dalam pelatihan mungkin akan dibersihkan kan dengan metodenya Mas Faiz. Salah satu ciri orang yang beruntung kan adalah bisa mendengarkan suara hati, intuisi. Oke, bisa di-spill ini, di-spill lagi nih Mas Faiz. Saya nggak ada spill, kalau perlu saya spol boleh. Kalau spill dikit-dikit, spol yang banyak sekalian ini. Ya, kaspol remblong ya. Di spol ya, bukan di spill. Jadi teman-teman, ciri kedua orang beruntung adalah dia bisa mendengarkan suara hatinya, punya intuisi yang akurat. Masalahnya suara hati ini agak tricky. Ada 3 macam suara hati. Yang pertama bisikan setan, yang kedua dorongan nafsu, yang ketiga baru ilham, bimbingan dari Tuhan. Bagaimana Anda bisa membedakan 3 hal itu? Ya latihan. Latihannya seperti apa? Lah itu nanti kita kasihkan di training. Itu kita akan coba melatih Anda untuk bisa makin peka intuisi Anda, supaya Anda dengar ini bimbingan Tuhan, bukan bisikan setan atau dorongan nafsu. Karena sangat halus itu. Orang kadang-kadang kepedean merasa feeling saya benar loh Pak, ternyata keliru. Ya, feeling Anda itu berarti bukan bimbingan Tuhan, tapi bisikan setan atau dorongan nafsu. Lah bagaimana supaya kita lebih sering di zona inspirasi, di zona ilham, di zona ilahiyah, dibanding zona motivasi, zona nafsu, zona yang akan menyesatkan kita. Nah itu kita butuh waktu 2 hari Pak untuk melatihnya. Oke, nanti di-spol ya berarti ya? Di-spol, nggak hanya di-spill. Oke. Tentunya nanti menarik ketika kita mungkin nanti belajar ke Mas Faiz, kan akan dilakukan metode pembersihan dan sebagainya. Tentunya dengan tujuan mungkin hidup kita agar lebih baik, lebih indah dan bahagia, lebih beruntung. Nah, kalau mengenai hidup kan, ini kan memang tidak bisa diprediksi, Mas Faiz ya. Ya. Perjalanan hidup kita, jangankan 1 tahun atau 1 bulan, besok aja kita juga nggak tahu. Benar. Sebagai seorang saya bilang seorang yang bijak dan berpengetahuan yang luas, Mas Faiz ini kan tentunya punyalah keilmuan untuk mungkin memprediksi atau membaca bagaimana kita harus bersikap untuk kedepannya gitu, menghadapi ketidakpastian hidup. Iya. Oh ya, gampang, pakai ilmunya MacGyver. Nah, ini yang generasi saya yang ngerti. MacGyver itu nggak pernah persiapan apapun kan? Tapi alatnya selalu ada. Nah, tapi alatnya cuma segini. Alatnya cuma pisau Swiss itu kan, Swiss Army, pisau kecil itu. Tapi dia bisa menghadapi semua ketidakpastian, menghadapi semua masalah. Masalah kita hadapi ketika dia muncul. Jadi dia nggak pernah bikin antisipasi apapun selain menyiapkan dirinya untuk dalam kondisi apapun dia bisa mengatasi. Jadi teman-teman, memang hidup ini penuh ketidakpastian. Kita nggak ngerti besok mati apa tidak, besok jangan kita tabrak mobil, besok jangan-jangan istri meninggalkan kita, besok jangan-jangan kita sakit, besok jangan-jangan bisa macam-macam, ada ribuan kemungkinan. Anda nggak bisa mengantisipasi itu. Karena ada sangat banyak ketidakpastian dari sisi ekonomi, dari sisi politik, dari sisi kesehatan, tiba-tiba ada COVID, tiba-tiba macam-macam kan. Yang bisa Anda siapkan adalah diri Anda. Agar Anda punya ilmunya MacGyver, di mana masalah apapun datang, saya akan bisa mengatasi. Nah, menyiapkan Anda supaya punya ilmunya MacGyver itu 2 hari itu, Pak. Total solution itu. Supaya apapun kondisinya, Anda akan selamat. Mau besok kiamat, tidak apa-apa. Oke. Kalau saya memposisikan diri saya begini, Pak. Jadi, saya menyiapkan diri saya untuk siap kalau harus hidup 50 tahun lagi. Artinya kalau saya sekarang 47 sampai umur sampai 100 tahun pun saya siap. Artinya apa? Saya siapkan fisik saya, mental saya, emosi saya, pikiran saya untuk kalau umurnya panjang, in case saya mudah-mudahan tetap sehat, tetap tajam pikirannya, tetap jernih hatinya. Jadi saya siapkan untuk bisa hidup sampai 50 tahun lagi. Tapi kalaupun harus mati 5 hari lagi, saya juga siap. Ya, kalau melihat dari pernyataannya Mas Faiz,
sepertinya kalau boleh saya tafsirkan itu untuk mentalnya yang dipertamakan ya dari mental dulu. Ya, jadi ada namanya, kalau mental itu namanya mindset. Nggak cukup ini. Kita itu yang harus, dulu. Jadi mindset, kemudian akan ke heart set, dari heart set ke soul set. Dan untuk melengkapi ini kita harus punya skill set, tool set. Ada 5 ya. Banyak ya. Memang berawal dari mindset, pikiran. Tapi kalau sampai beberapa orang itu pikirannya udah ngerti ini salah, tetap aja dijalani. Kenapa? Karena heart setnya nggak ngikut. Karena harus sampai di level hati, di level rasa. Iya. Makanya ngaji rasa bukan ngaji pikir kan, Mbak. Karena kita pingin nggak hanya di level pikiran, tapi sampai level rasanya juga ikut. Jadi ketika mindset udah masuk jadi heart set, lah itu udah menjadi jurus. Lah kalau udah masuk soul set, itu udah menjadi being kita. Udah menjadi diri kita. Jurus itu menyatu dengan kita, tenaga dalamnya udah masuk ke kita. Lah di antara soul set, heart set, mindset itu kita harus punya skill set. Lah tapping save-nya itu hanya skill set. Banyak orang salah paham, dibikin total solution itu hanya sekedar tapping begini. Loh kalau gini-gini di YouTube ada banyak gratisan. Bang, saya pernah training di Amerika sama Kanada, itu 13 kota saya keliling selama 40 hari. Itu dibikin live YouTube. Sama 2 jam saya ngajari itu. Jadi kalau cuma tapping gampang, karena lihat YouTube gratis. Tapi itu kan cuma skill set. Ngajari skill set ini paling gampang. Tapi ngajari mindset perlu waktu, apalagi sampai dimasukkan dalam sampai hard set sampai soul setnya. Nah itu kasih saya waktu 2 hari untuk menginstal ini supaya yang awalnya skill menjadi mindset, menjadi hard set, menjadi soul set. Nah kalau sudah begitu baru lengkap. Makanya namanya saya namakan total solution. Total solution. Karena sampai ke core of the core-nya kita masuk. Ya, itu kalau yang mau praktek itu pimpinan penguasa malah lebih bagus ini ya. Harapan saya begitu. Banyak orang, Pak seandainya ya Pak, semua anggota DPR ikutnya Pak Faiz aman, kata beliau begitu. Ya silakan ada ngomong ke anggota DPR. Apalagi mungkin presiden ya. Wah nama top. Solusi untuk Indonesia mudah dapat semua nanti ya. Amin. Ya paling nggak kita mulai dari kita dulu. Oke. Ini banyak mungkin kita menemui di sekitar kita ketika kita punya teman atau di lingkungan kita ketemu beberapa tetangga yang mereka itu sepertinya sangat santai sekali dalam menjalani hidup ini. Mungkin hanya sekedar wes aku pokok bisa mangan, bisa makan, ngopi, rokokan, anak istri nggak kurang, itu sudah cukup. Itu sudah cukup. Tapi di sisi lain, pandangan itu kan memang cenderung kok orang ini nggak mau maju. Iya. Kok kurang effortnya mungkin kurang. Nah, mungkin Mas Faiz punya nasihat untuk tipe-tipe yang kayak gini. Iya. Jadi memang ada 2 mazhab besar ya dalam menyikapi hidup ini. Yang satu mazhab ketenangan, kebahagiaan, satu lagi mazhab prestasi dan kesuksesan. Barat, jadi dunia barat itu kebanyakan mereka ngikuti mazhab yang hidup itu yang penting sukses dan berprestasi. Mau stres kayak mau harus berjuang habis-habisan, memang harus begitu. Yang penting kan kita kaya raya, sukses dan berprestasi. Nah, tapi mazhab timur, ini dunia timur ya, Cina, India, Jawa, ini cenderung urip mung mampur ngombe, alon-alon waten kelakon. Yang penting kan damai, tenang, bisa ngopi, santai. Ya bagus, dua-duanya punya sisi yang baik. Kalau semua kayak orang timur, ya peradaban nggak maju-maju. Tapi kalau semua kayak orang barat, jadi stres, jadi perang, jadi kayak gini nih, banyak keruwetan. Nah, terus bagaimana ini? Bagi saya harus digabungkan 2 ini. Ditemukan titik keseimbangannya. Jadi mazhab wasotiyah, mazhab tengah-tengah. Kan segala khairul umur ausatuha gitu. Sebaik-baik urusan di tengah-tengah. Artinya apa? Anda gabungkan the best of those world gitu ya. Kita gabungkan yang terbaik dari 2 sisi ini. Bagaimana caranya kita bisa berprestasi, ya kaya, ya sukses, tapi dengan tetap damai, tenang, bahagia. Nah, saya menyebutnya orang kayak begini ini menjadi seorang peaceful warrior.
peaceful fighter. Nggak normal ini, Mbak. Iya. Kebanyakan orang fighter tuh stres. Stressful fighter, pejuang, memang sangat rikat, sangat cepet, cekatan tapi ya stres. Gitu. Sukses, stres. Ini namanya stressful fighter. Sisi yang lain ada yang peaceful, tapi bukan fighter. Saya damai, sabar, tapi yang ngantuan. Males, cenderung nerimo dan cenderung nggak maju-maju hidupnya. Nah, kalau kita gabungkan, gimana caranya kita bisa peaceful fighter? Di dalam kita peaceful, damai, tenang, bahagia, qanaah, puas dengan yang ada, ridho, tapi juga fighter. Tapi juga nggak males, tapi juga nggak kelemar-kelemar, juga fighter. Lah, itu baru menjadi pendekar super sakti. Nah, gimana cara gabungkannya? Lagi-lagi di training itu kita bahas. Anda juga itu ya? Loh iya. Karena memang harus begitu kita. Kita harus punya hati Jawa tapi performance Barat gitu loh. Jadi hati damai, tenang, bahagia, mau besok kiamat juga enggak apa-apa. Tapi juga berprestasi tinggi. Tapi juga produktif, sukses. Nah, itu menemukan titik keseimbangannya itu nggak gampang, Pak. Maka jadi pendekar super sakti kalau bisa kayak begini. Nah, itu nanti di training yang total solution itulah kita bahas. Makanya kalau ada tanya, Pak saya milih mana? Jangan milih, dua-duanya penting. Anak kan juga butuh uang, teman-teman juga butuh kedamaian hati, kebahagiaan. Nah, dua-duanya itu. Iya. Di satu sisi Anda perlu intensif 2 hari, saya drill. Di sisi yang lain Anda juga perlu konsistensi 2 jam, tapi tiap hari gitu. Makanya kalau Anda cuma ambil satu, ini kurang lengkap, kurang ibarat jalan itu miring, Pak, jalannya nanti. Harus lengkap. Ibarat sayap dua kaki harus itu ya. Iya. 2 sayap gitu. 2 sayap, oke. Kalau satu kan nggak bisa terbang. Jadi saya sangat menyarankan dua-duanya penting. Nah, kalau tadi Mas Hendra kebanyakan menggali di sisi abundance, Mas Duti banyak menggali di sisi total solution, ya cocok kalau gitu. Oke. Tadi Mas Faiz ngobrol tentang kesuksesan juga, mungkin masalah finansial. Tapi banyak kan kenyataannya orang-orang yang pada level pendidikan yang hanya sekedar lulusan SD, SMP itu bisa sukses finansialnya. Berbalik dengan yang sarjana, banyak itu faktanya itu. Pertanyaan gini, berarti tingkat keilmuan Pendidikan dengan kesuksesan ya, ini nggak bisa nggak selalu nggak bisa dijadikan pedoman gini. Iya. Ini kenapa ini, Mas Faiz? Ya karena gini, kita klarifikasi dulu definisi suksesnya. Kalau definisi sukses itu adalah sesempit punya uang banyak, nggak harus sekolah. Banyak orang nggak pakai sekolah, banyak orang nggak bisa baca, masa bisa ngitung uang, Mas? Itu uangnya banyak. Loh iya, baca nggak bisa, tapi kalau uang ngerti dia. Ya karena memang kalau untuk uang itu nggak harus pinter. Oke. Kalau definisi sukses adalah cuman uang banyak, itu nggak perlu pinter. Nggak perlu pinter ya? Nggak perlu pinter. Yang penting ngerti caranya bagaimana dapat uang banyak itu. Ada banyak itu. Saya punya banyak teman nggak bisa baca tapi bisa ngitung uang. Uangnya banyak. Nah, cuman kalau definisi sukses kita itu adalah yang lebih komplit. Saya menyebutnya holistic happiness. Nah, itu perlu ilmu. Nah, itu perlu lebih komplit ilmunya. Karena bagi saya, hanya uang saja itu nggak cukup. Penting tapi nggak cukup uang itu. Ada 7 dimensi yang harus kita penuhi. 7 dimensi kebutuhan, 7 dimensi pengembangan diri, 7 dimensi kebahagiaan. Saya menyebutnya holistic happiness. Saya bikin diri sendiri, Pak, ini namanya Certified Holistic Happiness Practitioner. Kurikulumnya dari Harvard. Dari dosen paling populer di Harvard. Guru saya berurusan dengan beliau. Itu saya waktu training itu 60 juta. Itu saya lagi jalan ini. Ya, di sini kita sampaikan di situ ada 7 dimensi kebahagiaan. Yang satu uang, ya. Tapi nggak hanya uang, kesehatan juga perlu. Uang banyak habis stroke juga susah, Pak. Iya, Pak. Mau ngapain, Pak? Setelah kesehatan, emosi.
Banyak, saya punya teman kaya raya tapi depresi. Banyak. Rada gendeng. Banyak, Pak. Ya repot kan, Pak? Orang tuanya bingung. Ini gimana nih? Orang tuanya, waduh pengusaha kaya raya, anaknya dikasih asisten, tapi ya rada nggak kena ini. Nah kan repot, makanya harus bahagia juga hatinya, dimensi emosi. Yang keempat, dimensi hubungan. Ya, kita punya kaya, uang banyak, sehat, tapi istri diambil orang, narkoba, kan stres juga. Makanya juga harus baik relationship. Yang kelima, spiritual, hubungan dengan Tuhan. Ini kalau kita spiritualnya kita kosong, kayak banyak artis Korea. Akhirnya populer, kaya raya, sangat cantik, semua yang diinginkan ada, tapi kemudian kadang-kadang nggak punya pegangan spiritual, ada masa dikit aja bunuh diri. Sindromnya Marilyn Monroe. There is nothing can satisfy me anymore, dia bilang gitu. Saya udah mentok semua, udah nggak ada lagi yang memuaskan saya. Uang sudah banyak, seks juga lebih dari cukup, popularitas macam-macam. Akhirnya mentok semua, dia bilang there is nothing can satisfy me anymore. Udah nggak ada, udah kebas semua, udah nggak rasa semua saya ini. Akhirnya bunuh diri. Ya kan, minum obat tidur mati. Gersang berarti ya. Gersang. Kalau spiritual nggak ada kayak gini nih. Yang keenam, intelektual. Kan kita juga perlu wawasan baru, pengalaman baru, ilmu baru. Saya seneng. Saya itu belajar bukan karena pengen kaya, Pak. Saya itu kuliah master 4 kali. Di Malaysia, di Singapura, di Inggris, di Amerika. Itu bukan supaya saya ingin uang banyak, enggak. Karena memang ada kepuasan intelektual. Kepuasan intelektual. Terakhir saya ambil MBA di Inggris, itu saya wisuda nggak ikut, ijazah nggak saya ambil. Loh, banyak orang malah ingin ijazahnya aja, tapi nggak mau kuliahnya. Saya malah ingin kuliahnya, nggak mau ijazahnya. Nggak saya ambil. Sampai di-email sama kampus, nggak diambil, dah ya gampang, atau saya butuh saya ambil. Saya bilang gitu. Wisuda saya juga nggak berangkat ke sana. Dan terakhir estetika. Estetika, kebutuhan untuk rasa keindahan. Ya, itu juga perlu. Lah ini hilang satu, nggak lengkap hidup kita, Pak. Ya kan, bener kan? Lah banyak orang itu udah terobsesi dengan satu, dia lupa dengan yang lain. Pengusaha, uang terus, baru sadar bahwa yang lain penting ketika udah kena stroke. Oh iya ya, udah kayak gini mau apa uang saya? Oke. Gitu kan? Ustadz, ibadah, terus mungkin kadang-kadang lupa ngurusi keluarganya. Loh, saya punya profesor di bidang agama, Pak. Anaknya kena narkoba, ditangkap polisi, masuk penjara, gimana? Baru sadar bahwa keluarga juga perlu diurusi. Ada yang family man, keluarga terus, lupa nyari uang. Akhirnya stres juga. Jadi ya begitulah, makanya kita harus seimbang, harus holistic happiness. Nah, mungkin ini sesi terakhir pertanyaannya. Ada satu yang sangat-sangat menarik ini, kepuasan intelektual. Mas Faiz 4 master di 4 negara tadi ya. Tapi nggak semua lulus, ada yang saya tinggal juga. Nggak apa-apa, itu kita nggak bicara masalah ijazah nanti. Iya. Ini kan menarik, kepuasan intelektual. Tapi ada statement Mas Faiz yang menarik itu, don't believe your thing. Ini kan berbanding terbalik. Ketika banyak ilmu yang didapat, ketika Mas Faiz ke 4 tempat tadi, dalam mengambil kemasteran tadi, tentunya Mas Faiz punya tambahan ilmu. Makin banyak. Di satu sisi, Mas Faiz bilang, jangan percaya dengan pikiranmu. Ada, don't believe your thing. Mas Faiz ada statement itu. Ini saya agak bingung juga. Karpe opo iki? Gimana ini, Mas? Ya. Gini, itu masih koma belum titik. Oke. Jadi jangan hanya percaya pada pikiranmu. Kenapa? Karena pikiran ini penting kita ikuti, tapi nggak cukup. Kita juga harus percaya pada suara hati kita, intuisi kita. Ya. Karena intuisi itu dia bisa menemukan kebenaran lebih cepat dibanding rasio. Contohnya begini, saya ketemu Mas Hendra, enak orang ini, auranya. Saya belum ngerti kenapa. Pikiran saya belum dapat alasan rasionalnya kenapa kok beliau ini kayaknya saya sefrekuensi dengan beliau. Nah, feeling udah duluan.
Di sisi yang lain ada orang pinter ngomong, secara rasio kayaknya orang ini pinter, kayaknya apa yang diomongkan bener semua, tapi kok saya nggak nyaman ya? Nggak cocok ya, nggak sefrekuensi. Ternyata bener, ujung-ujungnya ngajak investasi bodong misalnya. Iya toh Pak. Nah karena intuisi itu bergerak lebih cepat dibanding pikiran. Suara hati itu bisa lebih jernih, lebih akurat dibanding pikiran. Suara hati itu ada yang bilang suara hati itu sangat sayup-sayup sehingga bisa jadi kita nggak dengar, tapi dia juga sangat jelas sehingga itu sangat akurat. Akurat tapi sayup-sayup. Jadi kalau kita nggak benar-benar mau dengar, kita nggak kedengaran tuh. Makanya saya bilang pikiran itu penting tapi nggak cukup. Seperti saya tadi kan Pak. Jadi kepuasan intelektual itu penting tapi nggak cukup cuma ini. Ada 6 dimensi yang lain yang perlu kita seimbangkan. Berarti nggak begitu penting-penting amat berarti? Loh penting amat, tapi nggak cukup. Nggak cukup ya? Iya, jadi istilahnya necessary but insufficient. Kesehatan penting, penting banget, tapi sehat tok ya nggak cukup. Kita juga butuh uang, kita juga butuh ibadah, kita juga butuh belajar intelektual. Jadi makanya 6 dimensi itu harus ada semua, termasuk dimensi intelektual. Semuanya penting, tapi nggak cukup cuma itu. Harus semuanya. Ngatakan Pak Dodi. Nggih, matur suwun. Terima kasih Mas Faiz. Nggih.